khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan kasih sayang. Malam ini malam 8 Muharram 1443 Hijriah. Sudah 8 hari kita meninggalkan tahun 1442 Hijriah. Semoga hari-hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Ingin mengingatkan kembali tentang fadilah bulan Muharram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah berpuasa di bulan Ramadan itu berpuasa di bulan Muharram. Jadi kita lihat bagaimana agama kita datang untuk membentuk seorang muslim dengan kepribadian yang bagus. Selesai Ramadan kemarin, kita masuk ke bulan Syawal. Di situ ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Selain puasa Senin Kamis, selain puasa tengah bulan, awal bulan, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia lengkapin dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa sebulan atau setahun penuh. Tapi kemudian di bulan Dzulqa'dah, seperti bulan yang lainnya, tapi itu bulan haram. Mungkin sebagian kita berpuasa 3 hari atau puasa Senin Kamis. Lalu kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya ada 10 awal Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun. Bahkan tidak ada amalan yang dapat menandinginya kecuali jihad fisabilillah yang mujahidnya nggak pulang, tewas di jalan Allah dan kehilangan semua yang dia miliki. Itu nggak tertanggi. Tapi amalan lain, Masya Allah, itu 10 awal Dzulhijjah. Di situ ada ibadah kurban. Terus kita masuk ke bulan Muharram. Semakin jauh kita tuh dari bulan Ramadan, disyariatkan kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Karena sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan, bulan Muharram ini. Sehingga yang nggak pernah puasa, tolonglah di bulan Muharram ini puasa. Terserah engkau mau ambil Senin Kamisnya, engkau mau ambil awal bulannya 3 hari, mau ambil tengah bulannya, tapi usahakan yang nggak pernah puasa sunnah, hendaklah puasa di bulan Muharram. Kemudian ada hari yang spesial. Ada hari yang memiliki keistimewaan di bulan Muharram ini, yaitu tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan sebutan Asyura.
yang kemudian di Jawa disebut Syuro ya. Asyura itu artinya hari ke-10. Disebut Asyura. Ada apa dengan hari Asyura ini? Ternyata berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu telah dilakukan oleh umatnya Nabi Musa, oleh Bani Israel. Mereka berpuasa. Apa alasan mereka berpuasa? Mereka berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga mereka berpuasa. Apa kata Nabi Musa, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita yang lebih pantas dengan Nabi Musa daripada mereka. Karena mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi berpuasa dan menyuruh para sahabatnya berpuasa. Tatkala tahun ke-11 Hijriah, sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi dapat berita dari para sahabat, ya Rasulullah, nih hari orang Yahudi mengagungkannya gitu, tanggal 10, gimana kita gitu loh. Akhirnya beliau bukan memerintahkan, beliau menyampaikan, ala in ishtu ila qabil, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya, supaya kita nggak sama Yahudi. Maka usahakan kita puasa tanggal 9, tanggal 10. Ini buat orang yang jarang puasa ya, paling nggak engkau puasa 2 hari. 9, 10. Tapi buat orang yang memang banyak puasanya, silahkan. Engkau puasa dari hari ini, dari kemarin umpamanya, sampai berapa hari pun di bulan Muharram ini, insya Allah kita tetap melaksanakan sunnah di mana Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dapat apa? Nabi menyebutkan bahwasanya puasa tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa 1 tahun. Taib ahibati fillah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai ke bab qaul rajul fulan ja'dun aswad au tawilun qasirun yuridu sifah wala yuridul ghibah. Bab tentang ucapan fulan itu keriting, hitam. Fulan itu tinggi. Fulan itu pendek. Konteksnya dia menyebutkan sifat-sifat itu dalam rangka menggambarkan orang ini, bukan menggibain orang tersebut. Nih bab tentang ucapan kita mensifati orang lain dengan kekurangan yang ada pada orang tersebut. Tapi tujuan kita sekedar mengenalkan, maksudnya fulan tuh, engkau tahu fulan yang panjang rambutnya atau fulan yang tinggi itu, engkau tahu fulan? Namanya kita sebutkan, engkau tahu namanya Susno, engkau tahu sama Susno. Susno yang mana sih? Susno tuh yang dari Jember. Yang mana anak kok lupa ya? Itu loh yang hitam keriting. Oh iya, mana tahu. Kenapa? Dia kirim salam sama kamu. Oh taib alaika alaihissalam. Jadi ini orang ketika menyebutkan kekurangan orang ini, fulan yang gak ada nih, dalam rangka memberikan keterangan aja, bukan dalam rangka ghibah. Kita udah bahas masalah ghibah. Bagaimana ghibah ini salah satu dosa besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, hindarilah kebanyakan prasangka.
kayaknya fulan, kayaknya hindarilah prasangka tersebut. Karena sebagian prasangka itu dosa. Kalau ternyata nggak ada buktinya, kita nyangka-nyangka keburukan sama orang, tapi tidak ada bukti. Jadi dosa kita. Wala tajassasu, jangan sampai prasangka itu mengantarkanmu kepada mencari-cari kesalahan orang. Tajassus, memata-matai fulan untuk menemukan kesalahan fulan. Ini salah satu perbuatan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, biasanya setelah mencari-cari kesalahan fulan, akhirnya dia ngomongin fulan. Dia jelasin fulan tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ribain fulan. Apakah kalian mau, kata Allah, memakan bangkai saudara kalian sendiri? Kalian gak suka. Ribah ini seperti memakan bangkai saudara kita. Dan ingat, ribah itu zikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan tentang saudara kita apa yang dia benci, dia gak suka disebutin. Baik itu berkaitan dengan fisiknya, baik itu dengan perilakunya, baik itu dengan agamanya, maka gak boleh. Kau tahu sama fulan itu lah kalau sholat cepet-cepetan fulan tuh. Tahu? Engkau tahu sama fulan, kok ngomong sok ustad dia itu. Itu riba. Tapi ternyata ada pengecualian. Inilah yang sedang dibahas oleh Al-Imam Bukhari. Kita menyebutkan kekurangan fulan dalam rangka memberikan keterangan supaya ini orang paham. Bas, itu aja. Kalau dia bisa paham tanpa keterangan ini, ya nggak perlu kita nyebutin. Mau kenal kau sama fulan? Fulan, kau kenal sama Susno? Susno siapa? Susno anaknya Pak Askar. Oh ya, kenal. Selesai. Tapi ada kondisi orang ini tadi nggak paham-paham. Susno anaknya Pak Askar. Yang mana tuh? Itu yang suka nongkrong di mana? Di warung fulan. Aduh, lupa anak. Itu yang keriting hitam. Oh ya, anak baru tahu. Ya, dia kirim salam engkau. Jadi itu nggak apa-apa. Sehingga kita supaya tidak salah persepsi tentang hal ini. Tapi di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang panjang. Tapi hadis ini dhaif ya. Secara sanadnya. Kita akan bacakan. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Salih bin Kisan an ibn Shihab qala akhbarani ibnu akhi Abi Rahm Kulthum ibn Hisn al-Ghifari annahu sami'a Aba Ruhm wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina bay'uhu tahta asy-syajarah yaqulu ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ceritanya saudaranya atau keponakannya Abu Ruhum. Namanya Kulthum bin Al-Hisan Al-Ghifari. Bahwasanya dia mendengar Abu Ruhum. Ini salah satu sahabat Nabi. Yang dia termasuk yang membaiat Rasulullah SAW pada waktu Hudaybiyah. Di bawah pohon sana. Ini kalau kita ngelihat ya. Ada peristiwa-peristiwa yang memberikan keistimewaan buat para sahabat yang ikut dalam peristiwa tersebut. Contohnya Perang Badar. Spesial loh. Orang yang ikut Perang Badar nggak sama dengan yang tidak ikut. Lalu Bai'ah Ar-Ridwan pada tahun ke-6. Di mana Rasulullah SAW bersama 1.400-an dari para sahabatnya, beliau melakukan ibadah umroh, tapi ternyata sama orang kafir dihalau dan dihalangi untuk masuk. Bahkan terdengar berita Uthman dibunuh sama mereka yang diutus sama Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW membaiat para sahabat siap mati. Ini spesial banget. Makanya disebutkan di sini Abu Ruhum itu termasuk yang berbaiat. Apa keistimewaan mereka? Allah ridho sama mereka.
Laqad radiyallahu 'anil mu'minina alladhina yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu dengan isi hati mereka. Allah ridho sama mereka. Baik. Apa ceritanya? Dia mengatakan, jadi Abu Ruhum ini akhirnya dia tinggal di kota Madinah ya. Dia ikut peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap Nabi berperang dia berusaha untuk mengikutinya. Dia cerita, aku bersama Nabi SAW pada perang Tabuk. Perang Tabuk ini termasuk perang ya terakhir mungkin ya, perang-perang terakhir yang dihadiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau dari penaklukan kota Mekah balik ke Madinah, kemudian ada perang Tabuk. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan 30.000 dari para sahabat. Siapa yang dihadapin? Yang dihadapin kekuatan asing, bukan bangsa Arab lagi. Itu bangsa Romawi. Taib, fanimtu lailatan bil akhdar. Dia mengatakan suatu hari aku tertidur, ngantuk dia ya. Di satu daerah namanya Akhdar. Ada yang mengatakan itu gunung di Taif ya. Beliau ngantuk banget. Beliau tertidur di atas kendaraannya. Fa'ulqiya alaina nu'as. Fatafiqtu astayqidh wa qad danat rahilati min rahilati. Ini dalam perjalanan jauh jemaah Tabuk ini. Kira-kira 700 km. Jadi kalau Mekah itu dari Madinah hanya 435 km, ini nambah lagi jemaah. Nambah 265 kilo baru sampai. Ini perjalanan terjauh mungkin yang dihadapin oleh para sahabat untuk berperang pada waktu itu. Abu Ruhum mengatakan, aku ngantuk sekali. Jadi aku ya tidur-tidur bangun gitu ya. Di atas ontanya. Dan ternyata ontaku itu udah mendekati ontanya Nabi SAW. Fayuzi'uni dunuha. Aku itu kaget ketika lihat ontaku udah deket. Takut dia menyakiti Nabi SAW. Takut kakinya Nabi SAW terkena tempat pelana ontanya itu. Tempat naruh kakinya. Fatafiqhu akhiru rahilati. Aku terus berusaha untuk memundurkan kendaraanku. Jadi ya namanya orang ngantuk ya. Itulah bahayanya orang ngantuk. Kalau nyetir mobil bisa jatuh. Tapi kalau nyetir onta ya alhamdulillah ontanya udah biasa jalan gitu ya. Jadi dia kalau ada sesuatu yang membahayakan biasanya dia tahu. Dia menghindari. Dia setiap bangun dia mundurkan ontanya. Hatta ghalabatni aini ba'dal lail. Beberapa malam tuh nggak kuat aku, benar-benar tertidur sudah. Fazahamat rahilati rahilata Rasulillah SAW. Akhirnya ontaku itu memepet ontanya Nabi SAW. Warijlahu fil gharaz. Fa'asabtu rijlahu. Ya tadi akhirnya kena kakinya Nabi SAW. Jadi kena bagian betis atau paha Nabi SAW. Disebutkan juga dalam riwayat lain dia pakai sandal yang agak kasar gitu loh. Mengenai kakinya Nabi SAW. Falam astayqid illa biqali hassi. Dan aku nggak bangun kecuali aku mendengar Nabi mengatakan has, ini ucapan kayak mengeluh ya. Orang kalau sakit, gitu, seperti itu. Faqultu ya Rasulullah istaghfirli. Maka aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, mohonkan ampun buat aku ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, sir. Udah jalan. Kata Nabi SAW. Suruh jalan. Nggak enak banget ya, dia sudah nyakitin Nabi SAW. Tapi ini hadis sanadnya dhaif ya Maya. Wallahu a'lam dengan kejadian ini. Akhirnya Nabi SAW dalam perjalanan itu tanya sama aku. Tanya tentang orang-orang yang nggak ikut perang. Karena waktu perang Tabuk ini memang ada beberapa orang yang nggak ikut gitu loh. Karena perjalanannya jauh dan pada musim panas. Gimana tentang Bani Ghifar yang nggak ikut perang? Aku kasih tahu. Terus beliau bertanya, ma fa'ala nafarul humur at-tiwalu thitab. Nabi bertanya,
Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang merah, yang tinggi-tinggi? Kemudian asitot ini disebutkan yang nggak ada bulunya di wajahnya, nggak punya jenggot tuh orang. Jadi ada bangsa Arab yang nggak berjenggot, cuma ada jenggot yang di bawah bibir bawahnya. Apa yang terjadi sama mereka? Aku ceritakan, mereka nggak ikut perang atau gimana. Terus tanya, ma fa'ala sudul ji'adul qisar. Kalau tadi bicara tentang orang yang tinggi-tinggi, yang warnanya merah, yang nggak ada bulunya, Nabi terus tanya, apa yang dilakukan orang-orang yang hitam, yang keriting, yang pendek-pendek tuh? Alladzina lahum na'am bisyabaka syadah, yang mereka punya ternak di tempat namanya syabaka syadah. Fatadzakartuhum fi bani Ghifar. Falam adhkurhum hatta dzakartu annahum rahtun min Aslam. Akhirnya aku sebutkan mereka tuh dari Bani Ghifar. Tapi ternyata salah. Aku enggak, ternyata mereka dari kabilah Bani Aslam. Lalu aku berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ulaika min Aslam. Mereka dari kabilah Aslam. Terus beliau mengatakan, Fama yamna ahadu ulaika hina yatakhallaf an yahmila ala ba'irin min ibli imra'an nasyitan fi sabilillah. Apa yang menghalangi mereka kalau mereka nggak bisa berangkat perang ya? Mereka kan punya onta. Mungkin dia kirim orang. Atau lihat sahabat-sahabat mungkin yang ingin perang tapi nggak punya kendaraan. Kasih kendaraan. Apalagi ada orang-orang yang semangat untuk berperang tapi nggak punya kendaraan. Seharusnya mereka bantu. Fa inna a'azza ahli alayya an yatakhallaf 'anil muhajirun. Orang yang paling berat buat aku untuk mereka tidak hadir dalam peperangan. Mereka absen dalam peperangan itu yang pertama orang-orang muhajirin dari Quraisy dan orang-orang Ansar dan dari Ghifar, Bani Ghifar dan dari Aslam. Cuma hadis ini yang dhaif. Tapi ada hadis lain yang sesudahnya akan kita baca, bahwasanya menyebutkan seseorang dalam rangka mensifati dia dengan kekurangan yang ada di dia itu nggak apa-apa, bukan dalam rangka menghibain. Riba itu kan ngomongin keburukannya doang. Udah pada tahu semua nih. Fulan melakukan ini, fulan. Tapi ini dalam rangka memberitahu dia tentang siapa yang dimaksud dengan orang ini. Tapi di hadis yang selanjutnya, hadis nomor 984, Al-Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Musa, qala haddatsana Hammad ibn Salamah, عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة فلما دخل انبسط إليه فقلت له فقال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. نعم. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, ada seorang yang minta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Ada yang menyebutkan bahwa dia adalah Uyainah ibn Hisn al-Fazari yang dikenal dengan Al-Ahmaq al-Muta', yaitu orang bodoh yang ditaati sama kaumnya. Ada yang mengatakan dia Makhramah bin Naufal, atau kejadiannya berulang kali. Dan bisa jadi dia adalah Uyainah bin Hisn. Nabi menyebutkan, Bi'sa akhul ashira. Ini saudara yang paling buruk. Bukan saudara yang baik. Nabi menyebutkan. Ketika masuk sahabat ini, Nabi ternyata bermuka ceria, berseri-seri, ngobrol sama nih orang ya. Tidak seperti yang diucapkan Nabi. Kalau dia orang buruk kan biasanya sikap kita buruk terhadap orang tersebut. Lalu ketika orang itu pergi, Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, kok
sikapmu nggak sama dengan apa yang kau ucapkan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yuhibbul fahish al-mutafahish. Allah itu nggak suka dengan orang yang omongannya kotor, omongannya kasar, ya. Nggak suka. Nabi ketika mengatakan itu dalam rangka memberitahu Aisyah, dalam rangka mewanti-wanti Aisyah, orang ini orang buruk, orang nggak benar. Jadi kita nggak apa-apa ketika kita ada fulan yang memang berbahaya orang ini, lalu kita menyampaikan hati-hati fulan ini nggak benar. Ketika dia datang di majelis, orang semua berusaha untuk ngomong dengan baik, iya gini, sudah basa-basi, setelah itu biarin. Jadi dalam rangka mensifati orang itu, bukan ghibain, mensifatin agar kita berhati-hati, menjaga diri, jangan sampai kita tertipu sama fulan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang berbahaya kalau kita menghadapi orang tersebut dengan kasar, bukan dia tambah jadi baik. Dan ini termasuk sifat yang mulia. Tatkala kita mencegah terjadinya kemungkaran dengan kita bermuka, berseri-seri sama dia. Ini yang disebut al-mudarah. Badrud dunya min ajlid din. Kita mengalah sama dia, kita berikan dunia kita sama dia dalam rangka menjaga agama kita. Dan bagaimana seorang ketika berbicara menjaga lisannya untuk tidak berbicara yang kasar, yang buruk, ya. Ini nasihat buat semuanya juga di masa intisyaril qalam, di mana semua orang bisa menulis, semua orang bisa komentar. Tolong jaga lisannya, jaga tulisannya. Allah nggak suka dengan orang yang ngomongnya kotor, keji. Allah nggak suka. Nabi SAW juga pernah mengatakan, Laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Orang beriman tuh nggak suka mencela, nggak suka mengutuk, nggak suka memaki, nggak suka melaknat, nggak kotor ngomongnya, nggak kasar ucapannya. Loh, kalau mau kasih nasihat, kasih nasihat. Makanya selalu ada istilah kritik membangun. Iya, bukan kritik yang mencela. Memang fulan, mungkin fulan nggak benar, ya sudah kasih komentar yang membangun, yang membuat dia sadar. Kita ucapkan, semoga engkau coba dilihat hadis ini, coba engkau baca ini, dalam rangka memang memperbaiki. Jadi muslim itu membangun, bukan menghancurkan. Baik, di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Abdurrahman, yani Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar, Anil Qasim, ini salah satu ulama Madinah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat istadzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata jam'in wa kanat imra'atan thaqilatan thabitah fa adzina laha. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Kata Imam Bukhari, alhamdulillah, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Abdurrahman, dia meriwayatkan dari Al-Qasim. Jadi Abdurrahman ini anaknya Qasim. Jadi Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya. Qasim ini putranya Muhammad. Muhammad itu putranya Abu Bakar. Jadi yang meriwayatkan ini Qasim meriwayatkan dari bibinya. Qasim keponakannya Aisyah. Dia salah satu ulama Madinah. Aisyah mengatakan, Istadzanat Rasulullah SAW.
meminta izin kepada Rasul SAW, Saudah. Siapa Saudah? Saudah ini adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW setelah Khadijah. Umurnya juga sudah sepuh sebenarnya ketika dinikahi Nabi SAW. Jadi Saudah ini hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Saudah ikut. Dia termasuk yang masuk Islam di awal-awal Islam. Suaminya meninggal dunia. Setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah SAW ditawarin untuk menikah. Ditawarin 2 perempuan. Yang satu janda, yang satu gadis. Yang janda siapa? Saudah. Yang gadis Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aisyah masih kecil. Akhirnya Nabi SAW menikah dengan Saudah. Dan nanti beliau menikah sama Aisyah, tapi hanya akad nikah. Baru mengumpulin Aisyah di kota Madinah. Kemudian ketika sudah tua, sama-sama tua sama Nabi SAW, Saudah melihat dia sudah nggak mampu melayani Rasulullah SAW. Akhirnya dia, daripada diceraikan sama Nabi SAW, dia memilih untuk menghadiahkan waktu bermalam Nabi di rumahnya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Subhanallah. Dan cerita Aisyah sama Saudah ini kadangkala bergurau ya. Bagaimana dalam beberapa riwayat, Saudah lagi ke rumahnya Nabi SAW. Jadi Saudah sama Aisyah ini ya bisa disebut seperti ibu sama anak umurnya mungkin ya. Cuma karena sama-sama istri, jadi posisinya istri sama istri. Kadangkala Saudah datang ke rumah Nabi SAW, Aisyah lagi bikin adonan. Kemudian ngomong sama Saudah, "Kuli, engkau makan." Nabi itu duduk di tengah, di antara Saudah sama Aisyah. Di antara 2 istri. Lalu Aisyah mengatakan, "Kuli, kau makan." Kata Saudah, nggak mau. Nggak mau dia makan adonan itu. Kata Aisyah, "La ta'kulinna aw la ulattikhanna bihi wajhak." Engkau makan, kalau enggak aku raupin ya, aku usap ke wajahmu. Kata Saudah, nggak mau dia. Bener Aisyah. Diambil itu adonan lalu ditaruh di wajahnya Saudah. Akhirnya Nabi narik kakinya dari Saudah agar Saudah bisa balas Aisyah. Akhirnya Saudah ambil juga diusap di wajahnya Aisyah adonan itu. Rasulullah SAW tertawa melihat 2 orang ini. Subhanallah ya. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ma min imra'atin ahabbu ilayya an akuna fi mislakhiha minha." Nggak ada seorang wanita yang aku lebih ingin berada di pakaian dia, dari baiknya wanita ini, lebih daripada Saudah. Illa anna biha hidah. Tapi Saudah cepat marah dia. Walaupun dia cepat sadar kembali. Ini disebutkan tentang sifat, jadi mensifati Saudah. Di hadis ini Aisyah mengatakan bahwa Saudah ini minta izin sama Nabi SAW Lailatul Jam'in, yaitu pada malam Muzdalifah, di mana jemaah haji setelah mereka dari Arafah, mereka wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Arafah. Subhanallah, nggak terasa kemarin jemaah haji ya, berangkat ke sana, tapi di Indonesia nggak ada yang berangkat. Mereka kemudian udah pulang. Subhanallah. Dari Arafah, jemaah haji itu menuju ke Muzdalifah, bukan ke Mina, ke Muzdalifah, untuk bermalam di Muzdalifah. Tapi pada malam itu, Saudah minta izin sama Nabi SAW
Kenapa? Karena jalannya Saudah ini udah lambat. Aisyah mengatakan, kanat imra'ah saqilah, dia jalannya berat ya. Kemudian disebutkan sabitah. Saudah ini juga tinggi, Saudah itu tinggi. Kemudian badannya berat, terus langkahnya lamban, maka dia minta izin supaya bisa berangkat duluan. Sehingga bisa lempar jumroh duluan, gak ikut rombongan orang-orang. Akhirnya Nabi memberikan izin kepada Saudah. Ini menunjukkan bahwasanya mensifati orang bukan dalam rangka menyebutkan keburukannya, maka nggak ada masalah. Aisyah menyebutkan di sini Saudah itu berat badannya, udah gede badannya dia, terus jalannya lamban, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka mengribain, maka kita tahu ghibah adalah salah satu perbuatan yang tercela, bahkan menjadi salah satu dosa besar. Taib. Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya, ke bab yang baru ya. Babun man lam yara bihikayatil khabari ba'san. Jadi bab tentang yang berpendapat nggak ada masalah kita menceritakan satu kabar gitu ya. Nggak ada masalah kita menceritakan hal itu. Di mana yang namanya orang bercerita tentang satu kejadian, satu peristiwa yang mungkin di situ bisa diambil hikmahnya sehingga orang bisa ambil pelajaran dari hal itu. Tapi di sini Imam Bukhari menyebutkan satu hadis. Beliau mengatakan haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Asim ibn Bahdalah an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaim Hunain bil Ji'rana izdahamu alaihi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. طيب. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW membagikan harta rampasan perang Hunain. Jadi ketika perang Hunain itu Nabi SAW dapat harta rampasan banyak sekali. Puluhan ribu kambing yang didapat Nabi SAW. Ribuan onta. Belum lagi harta yang lain. Kemudian Nabi membaginya di satu tempat namanya yang mungkin banyak orang kenal Ju'rana. Dibaca juga Ji'rana. Biasanya jemaah haji miqat dari sana. Yang berangkat umrah, jemaah umrah ada yang miqat dari sana. Kalau mereka dari dalam kota Madinah, mereka mau keluar bisa ke Tan'im, bisa ke Ju'rana, bisa ke Hudaybiyah. Nabi SAW setelah perang Hunain itu, beliau masuk lewat Ju'rana umrah. Karena ketika berangkat dari kota Madinah ke Mekah bukan dalam rangka umrah, tapi dalam rangka berperang. Maka beliau tidak niat umrah dan tidak pakai ihram. Ketika pulang dari Hunain,
Beliau balik ke kota Mekah, beliau berhenti di Ji'rana, beliau bagi harta rampasan perang, lalu beliau berangkat umrah. Di situ Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah utus dia ke satu kaum. Lalu kaum itu mendustakan Nabi ini. Wasyajjuh, dan mereka melukai Nabi ini. Syajja ini biasanya luka di wajah atau di kepala. Disebut asyajj. Mungkin dipukul dengan sesuatu, dilemparin batu sampai berdarah. Dan Nabi ini pun akhirnya mengusap darah dari wajahnya. Dari keningnya. Jadi yang berdarah itu keningnya. Bisa jadi dari kepalanya ya, yang dilemparin batu atau dipukul sehingga ngucur darah. Nabi ini mengusap. Syuf, lihat jamaah ya. Betapa beratnya perjuangan Nabi. Dan Nabi kita alaihissalam dilemparin batu, dicekik, mau dibunuh alaihissalam. Berdarah-darah ketika perang Uhud. Sampai pingsan Nabi alaihissalam. Nabi ini dalam kondisi terluka. Disakiti oleh kaumnya, beliau mengusap darah sambil mengatakan apa? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita kalau ada yang menyakitin kita, mau nggak mau kita harus membela diri, jaga kehormatan kita, ini itu. Ini Nabi sabar. Sambil mengusap, dia mendoakan kebaikan buat kaumnya. Beliau mengatakan, ya Allah, ampuni untuk kaumku. Karena sesungguhnya mereka melakukan ini karena mereka nggak tahu. Mereka menyakiti aku karena mereka nggak tahu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seakan-akan aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan seorang yang sedang mengusap. Jadi ketika cerita itu juga dicontohkan gitu ya. Mengusap darah dari keningnya. Dan subhanallah ya. Bagaimana sabarnya Nabi ini berdakwah. Kita pun ketika berdakwah, ketika dicaci, dimaki, atau disakitin secara fisik, maka bersabarlah sambil didoakan kaumnya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Baik. Kemudian kita masuk ke bab yang baru, bab 323. Ini babu man satara musliman. Bab tentang menutupi aib sesama muslim. Kita di jamaah sesama muslim itu bersaudara. Mau dia ormasnya apa saja, mau dia dari yayasan mana saja, selama dia muslim dan belum melakukan perbuatan yang mengeluarkan mereka dari Islam, maka mereka saudara sama kita. Tugas kita sama saudara kita, ya penuhi hak-hak dia. Hak cinta. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bayangkan. Kesempurnaan iman dia bergantung dengan kecintaan dia kepada saudaranya. Kalau dia mencintai saudaranya seperti diri sendiri, maka dia menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya. Dan bicara menutupi aib saudara. Kita tuh nggak ingin aib kita diketahui orang lain. Kalau ada orang lain yang tahu dengan kekurangan kita, tentunya kita ingin orang itu menutupi kekurangan kita, bukan malah menyebarkannya. Bagaimana sikap kita tatkala mendapati kekurangan di saudara kita? Kekurangan di fisik, mungkin di agama, mungkin di apa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, kekurangan saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangan dia di dunia dan di akhirat. Allah akan tutupi. Kita tahu kelak di hari kiamat ada sidang terbuka, ada sidang tertutup. Ada orang yang disidang antara dia sama Allah. Tapi ada orang yang dilecehkan di depan manusia pada hari kiamat. Kalau engkau ingin persidanganmu tertutup dan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, ditutupi kekurangan-kekuranganmu, tidak dibongkar di hadapan manusia. Kadangkala kekurangan dibongkar di depan anak-anaknya pada hari kiamat. Oh, bapakku ternyata kayak gini. Oh, ibuku ternyata kayak gini. Oh, anakku ternyata kayak gini. Maka kalau ingin ditutupin kekurangan kita, maka tutupin kekurangan saudara kita. Wa man tatabba'a awrata akhih tatabba' Allah awratahu. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, dicari-cari sama dia, maka Allah akan mencari kesalahan dia. Dan kalau Allah sudah mencari kesalahan dia, maka Allah akan lecehkan dia sedangkan dia berada di dalam rumahnya. Maka sikap mulia seorang muslim adalah menutupi kekurangan saudaranya, bukan malah menyebarluaskan. Sekarang enggak. Kalau ada kekurangan saudaranya, bagaimana saudaranya ini jatuh dari mata publik, dilecehkan sama dia. Baik, hadis-hadis tentang hal ini banyak sekali. Di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang dhaif secara sanadnya. Tapi ingat, fadilah menutup aib saudara kita disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang sebagian tadi kita telah sampaikan. Apa kata Imam Bukhari? Haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala haddatsana Ibrahim bin Nashit an Ka'b bin Alqamah an Abi al-Haytham qala ja'a qaumun ila Uqbah bin Amir. Disebutkan oleh Abu al-Haytham bahwasanya ada orang-orang, kaum itu ya di bawah 10 orang. Ya, di antara 10 orang itu disebut kaum, sudah jumlah yang cukup banyak dari laki-laki itu disebut kaum. Mereka datang kepada sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir. Lalu mereka berkata, "Inna lana jiranan yashrabuna wa yaf'alun. Afa narfa'uhum ila al-imam." Kita punya tetangga-tetangga yang mereka itu minum. Mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Apakah kita melaporkan perbuatan mereka kepada penguasa, kepada pihak yang berwajib, kepada imam, kepada pemimpin? Qala la. Kata Uqbah, enggak, jangan. Tapi ingat hadis ini dhaif. Uqbah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kesalahan saudaranya, fasataraha, lalu dia menutupinya, kana kaman ahya mau'udatan min qabriha. Dia seperti seorang yang seperti orang yang menghidupkan bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Tayyib, ahibati fillah, namun perlu diketahui, yang pertama hadis ini dhaif ya. Jadi kalau kita punya tetangga melakukan kesalahan, tugas kita adalah memberikan nasihat, menutupinya. Tapi kalau kemungkaran itu terus terjadi dan dia nggak berhenti melakukan kemungkaran tersebut ya, dia minum, kita bukan masuk ke rumahnya, tapi terang-terangan dia melakukan hal itu. Ada orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi, kita berusaha untuk menutupinya. Tapi kalau sudah terang-terangan dan akan berdampak kepada masyarakat, maka tugas kita mengingkarinya dengan tangan kita. Kalau nggak mampu, maka dengan lisan kita. Kalau nggak mampu, dengan hati kita. Di antara dengan lisan ini, kita melaporkannya. Kita sampaikan, oh mereka bikin khomer di situ, mereka bikin sabu-sabu. Itu rumah dibikin tempat prostitusi. Jadi bukan kita membiarkan. Jadi menutupi aib itu bukan berarti membiarkan.
Tapi kita memberikan nasihat tanpa melecehkannya, namun kalau dia tetap melakukan hal itu, maka kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, diperintahkan yang seperti itu. Dan itu tidak masuk dalam bab membongkar aib saudara kita, tapi masuk dalam bab mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk kepada bab ucapan seseorang, halakan nas, orang itu binasa. Hancur semua orang nih. Nah, gimana tuh tentang ucapan tersebut? InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ana kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Syafiq bin Riza Basalamah M.A. Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad ini. Dan para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Soleh Yeminuah di Semarang. Baik, silakan Pak. Tadi saya ikutin sedikit terakhir dari video Ustaz Syafiq. Mohon maaf Pak, tampaknya suaranya sedikit ada gangguan. Ada televisi, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu. Saya mau tanya sedikit bagaimana kalau kita membicarakan aib itu aib seseorang itu kepada orang lain supaya bisa diperbaiki sama orang itu gitu loh. Baik, jazakallahu khairan. Insyaallah sudah bisa kita tangkap pertanyaannya Pak. Baik, tafadhol Ustaz. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang menarik jamaah ya. Tadi kita bicarakan tentang bab mensifatin orang tersebut dengan menyebutkan kekurangannya dalam rangka supaya orang paham aja gitu. Tapi gimana sekarang kita menceritakan aib seseorang, kesalahan seseorang, sesuatu yang dibenci sama fulan, kita ceritakan kepada orang lain, tapi tujuannya supaya orang ini bisa kasih nasihat. Maka nggak ada masalah yang seperti itu. Ini termasuk yang dikecualikan. Karena babnya itu bab saling menasehati. Babnya itu bab mengingkari kemungkaran. Kadangkala kita nggak mampu mengingkari kemungkaran tersebut. Tapi kita melihat kayaknya fulan mampu nih. Maka kita datang ke fulan. Mengatakan, Ustadz, syuf Ustadz, ada masalah. Apa masalahnya? Ustadz kenal sama fulan. Iya, fulan ini sekarang Ustadz kayaknya perlu nasihat. Karena dia melakukan ini dan itu. Maka tolong Ustadz kasih nasihat fulan. Jadi nggak ada masalah. Namun niat kita benar. Yang kedua, orang yang kita laporkan ini juga orang yang mampu untuk memperbaiki. Karena terkadang ini jadikan alasan. Enggak, Ana ngomong kayak gini ya, supaya antum ngasih tahu dia. Padahal tahu semuanya nggak ada yang ngasih tahu dia. Akhirnya hanya sekedar menceritakan keburukan orang tersebut. Tapi kalau memang tujuannya tadi, Ana laporkan ini kepada orang yang mampu untuk memberitahu, maka nggak ada masalah. Ini terjadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang bocah yang melaporkan keburukannya fulan. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan, "La in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal."
Kalau kita balik ke kota Madinah, kita akan, bukan kita, dia mengatakan orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina. Yang mulia maksudnya dia yang hina Rasul SAW. Ini bocah lihat ini kemungkaran, langsung dia laporkan kepada Nabi SAW. Ketika dia melaporkan, karena dia masih bocah kecil, ada yang menolak laporan dia. Ya Rasulullah, mungkin dia salah dengar ini itu. Ya sudah, nih Z, siapa lupa namanya. Akhirnya bocah ini sedih ya, karena laporan dia kurang ditanggepin. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Munafiqun. Jadi memang kita melaporkannya itu kepada orang yang mampu untuk memperbaiki. Bukan sekedar untuk bahan obrolan. Allah tahu dengan niat kita, dan kita juga harus tahu dengan siapa kita berbicara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustadz. Dan untuk berikutnya di kesempatan malam hari ini kami mohon maaf sekali lagi. Untuk sesi tanya jawab kami akan angkat pertanyaan hanya melalui line telepon saja. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Agus di Riau, Ustaz. Dari mana Pak? Mohon maaf. Dari Agus di Riau. Di Riau. Baik, silakan Bapak Agus. Begini, Ustaz. Saya bekerja di sekolah, ya. Ketika ada tetangga saya meninggal dunia, yang lebih bagus, apakah saya izin dengan atasan untuk takziah, atau saya tunaikan dulu kewajiban di sekolah, kemudian selesai kerja baru takziah? Mana yang lebih bagus, Ustaz? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. nah, subhanallah. Iya. Ini berbincang tentang mana yang lebih utama. Ada hak tetangga kita yang meninggal dunia. Tapi juga ada kewajiban kita sebagai seorang pegawai. Mana yang harus diutamakan? Ya sebenarnya melihat kondisi. Kalau tugas di sekolahan itu bisa ditinggalkan dengan tadi minta izin. Artinya ada tugas yang bisa ditunda, yang bisa dikerjakan nanti, ini itu. Maka mungkin lebih baik kita minta izin. Karena kerjaan yang di sekolah bisa ditunda. Sehingga kita dapat menjalankan tugas kita sebagai seorang tetangga, berbuat baik kepada tetangganya. Kalau bicara takziah, kita takziah, mengurusin jenazahnya, kemudian kita mensolatinya, lalu mengantarkannya ke kuburan. Dan kita tahu fadilah tersebut. Namun hal ini kan fardu kifayah. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita. Ada kewajiban yang harus kita kerjakan di sekolah tersebut umpamanya. Jadi melihat kondisi. Kalau kondisi tugas yang di sekolahan bisa ditinggalkan, maka kita minta izin. Dengan tetap menjalankan tugas kita walaupun tertunda. Tapi kalau nggak mungkin, sedangkan jenazah gimana? Jenazah alhamdulillah ada banyak yang ngurusin sebenarnya Ustaz. Cuma anak ingin menjalankan tugas sana sebagai tetangga gitu. Jadi kalau memang seperti itu, mungkin kita laksanakan kewajiban kita. Nanti kita setelah dari selesai tugas kita takziah ke tempat tetangga kita. Jadi melihat kondisi Mas Agus tadi. Kalau kerjaannya bisa ditinggalkan, izin tinggalkan, fokus ke mana? Ke tetangga. Tapi kalau nggak bisa ditinggalkan karena urusan sama maslahat orang banyak, urusan ini dan itu, ya berarti kita tunda takziahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas untuk penanya Bapak Agus di Riau. Untuk berikutnya kita kembali akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ibu? dari Bandung, Ibu Ros. Silahkan Ibu. Saya mau nanya, kan saya teh nyimpen uang ya di bank deposito. Terus uang saya teh diambil, udah pas waktunya mau ngambil.
Terus itu uang itu teh misalnya nyimpennya teh 50 mau 100 sejuta begitu. Terus ini ada lebihnya buat ibu, ada bunganya gitu. Uang deposito itu teh dari sejuta teh. Terus itu uang itu tuh saya teh dipakai sidako gitu, pakai pengajian gitu. Itu gimana uangnya? Enggak riba gitu. Uang itu yang dikasih dari bank ada katanya ada bunganya. Ya, maksudnya gitu. Uang yang ini ada bunganya Bu segini katanya. Ku saya tadi dipakai itu. Baik, insya Allah. Ya mau nanya gitu. Iya, baik. Cukup Ibu? Ya udah cukup. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ibu Ros di Bandung. Silahkan Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Barakallah fiik buat Ibu Ros ya, yang menanyakan hal ini karena memang urusan deposit ini menjadi hal yang lumrah ya di negeri kita. Bahkan sponsor agar orang itu melakukan deposit itu banyak sekali. Bagaimana sih hukumnya di dalam agama kita? Menabung itu boleh, kita menabung boleh, tapi catatannya tabungan itu nggak boleh beranak. Kalau tabungan itu beranak, perlu ditanyakan dari mana nih datangnya anak? Dari mana datangnya anak? Nggak ada pernikahan, nggak ada apa, atau punya anak, nah, anaknya nggak benar berarti. Tapi di sinilah ibu-ibu tadi alhamdulillah Ibu Ros sudah mengatakan ada bunganya. Bunga itu adalah riba. Jadi orang-orang menyebutkan riba itu takut mereka. Mereka rubah dengan nama-nama yang indah supaya orang itu mau riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min 36 zanya. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang ini, ibu kan dapat kelebihan ini riba. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, dia tahu itu riba, itu lebih dahsyat dari 36 kali berzina. Hadis rawahu Ahmad. Karena memang ibu makan riba, kelebihannya itu riba. Kadangkala kita nggak dapat kelebihan, tapi kita yang ngasih kelebihan. Kalau kita pinjam ke bank, biasanya kita ngasih makan bank riba. Tapi kalau kita nabung atau deposit, kita berarti makan riba. Kita dikasih riba. Karena duit kita dipakai oleh pihak bank untuk diputar sama mereka. Lalu mereka kasih keuntungan sama kita. Itu namanya riba. Dan kalau bicara riba, yang pertama ibu deposit berarti ibu telah mendukung riba. Karena deposit itu duitnya nggak boleh diambil sampai waktu yang ditetapkan. Sehingga oleh pihak bank itu mereka bisa gunakan pinjamkan ini dalam rangka untuk melakukan perbuatan yang dibenci sama Allah, riba ini. Jadi selanjutnya ibu kalau mau taruh uang di bank itu taruh untuk keamanan. Kalau bisa nggak ditaruh di bank, taruh di brankas besi atau gimana, taruh di sana. Tapi kalau memang nggak aman, mau taruh di bank, jangan di deposit. Cari tabungan yang syariat, yang nggak ada tambahannya, yang mungkin sekarang disebut wadiah. Taib sekarang Ustaz, udah terjadi. Semoga Allah mengampuni yang telah berlalu. Afallahu amma salaf. Semoga Allah mengampuni ya peristiwa yang kita dulu nggak ngerti. Apa yang bisa kita lakukan dengan kelebihannya, dengan bunganya, dengan ribanya? 100 juta atau dapat berapa? Kalau 100 juta 3% berapa? Dapat 3 juta umpamanya. Baik. Bagaimana sikap kita dengan kelebihan ini? Apakah boleh kita sodakohkan untuk pengajian tadi ibu sebutkan? Yang pertama, uang ini bukan milik kita, uang riba ini. Ini uang haram. Uang yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Tugas kita adalah berlepas diri. Seperti ibu, kalau kena najis tangannya, apa yang ibu lakukan? Ibu bersihkan. Begitu pula dengan uang riba ini,
ini sesuatu yang dimurkai sama Allah Azza wa Jalla, jangan sampai masuk ke kita. Boleh disodakohkan? Ingat, nggak boleh disodakohin. Dalam rangka kita sodakoh itu kan berharap pahala, dilipat gandakan harta. Enggak. Tapi tugas kita melepaskan niat kita itu membersihkan diri. Dipakai buat apa? Ya dipakai buat maslahat umum, nggak ada masalah. Buat kalau ada orang-orang yang memang memerlukan ya, nggak ada masalah. Tapi niatnya ibu bukan sodakoh. Niatnya membersihkan harta ibu dari riba. Sambil ibu niat bertobat kepada Allah, ya Allah, aku nggak tahu kalau itu ternyata dimurkain sama engkau. Jadi kita seakan-akan membuang uang itu. Tapi buangnya ke yang bermanfaat gitu loh. Ketika kita membuang itu, jangan niat dapat pahala dengan sedekah, enggak. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau ibu mau sedekah, maka sedekah dari harta ibu. Bukan sedekah dari riba. Sedangkan yang riba, kita berlepas diri darinya. Supaya enggak diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita supaya bisa berlepas diri dari riba, Ustaz. Baik, untuk berikutnya kembali kita akan coba angkat ke pertanyaan melalui line telepon. Silahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Ini dengan Bapak Budi di Aceh, Pak. Insyaallah, silakan, Pak. Saya mau bertanya tentang bank juga nih, Pak Ustadz. Silakan. Nah, selama ini saya kan di bank syariah. Nah, waktu di bank syariah kan selalu bermasalah dengan offline, dengan kadang-kadang ditransfer uangnya itu nyangkut sampai 1 minggu, Pak Ustadz. Baik. Pertanyaannya, Jadi, Bapak? Pertanyaannya kan saya pindah mandiri konvensional. Tapi saya transferkan lagi ke bank syariah. Nah, maksud saya itu supaya uang itu tidak tertanam gitu. Gimana Pak Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Ini dalam rangka kita menghindari riba. Jadi yang Bapak tanyakan tadi memang, ya bagaimana seorang muslim itu menghindari riba. Kita mau taruh uang di bank konvensional, ya kita tahu mereka akan gunakan uang tersebut untuk transaksi riba mereka. Walaupun memang kita umpamanya pakai yang wadiah, tabungan, nggak ada bank, nggak ada bunganya, tapi tetap uang itu akan dipakai sama mereka karena lembaga ini lembaga riba gitu. Terus bagaimana mensiasatinya? Kalau tadi dikatakan ana buka di konvensional tapi duitnya ana transfer ke bank syariah, jadi duit yang di bank konvensional ini sekedar untuk kebutuhan bisnis yang memang kadangkala kita butuh cepat transfer usaha. Tadi kan disebutkan kadangkala nyangkut seminggu, akhirnya kita harus bayar lagi lewat rekening yang lainnya. Semoga nggak ada masalah kalau memang kondisinya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari riba. Jadi kalau transaksi-transaksi yang memang harus dilakukan lewat bank itu, sebenarnya mengatakan ya mau gimana lagi kalau memang gak memungkinkan lewat yang lainnya. Tapi kalau memungkinkan lewat yang lainnya, maka tentunya yang jadi pilihan kita adalah yang syariah. Dan kita berharap besar ya, kita berharap besar dengan sekarang ada merger ya antara bank-bank syariah milik negara yang kemudian menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Harapan kita besar semoga BSI ini benar-benar menjadi bank syariah yang menjalankan aturan syariah. Kemudian juga harapan kita mereka juga memberikan pelayanan yang maksimal supaya orang nggak balik ke bank konvensional.
Jadi kita pakai bank syariah, tahu-tahu nanti tadi nyangkut lagi duitnya ini itu. Sedangkan ada bisnis-bisnis yang memang orang itu kalau duitnya nggak masuk, dia nggak akan kirim barangnya gitu. Jadi harapan kita dua kepada BSI ini. Yang pertama, mereka memperbaiki sistem mereka untuk menjadi benar-benar syariah. Yang kedua, mereka memperbaiki pelayanan mereka supaya lebih memuaskan buat para nasabah ya, sehingga mereka nggak perlu lagi dengan bank konvensional. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator, ke teman-teman di Rojak Pusat. Jazakumullah khair.